Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih untuk kesempatannya. Eh, di sini kami dari anggota Cik Picture beranggotakan Hilmi Nur Fauzi, Irba Rizka Putri, ada Robi Saputra Kuncoro, dan juga saya sendiri Satria Nugraha akan mempresentasikan bagaimana desain dan model jig yang kami kembangkan. Nah, yang pertama adalah tujuan kami mengembangkan jig ini untuk pemproses pengeboran. Jadi kami memilih proses pengeboran pada desain jig kami. Nah, tujuannya yaitu memastikan posisi yang akurat, menghindari keausan, juga meningkatkan efisiensi kerja dari pengeboran tersebut, kemudian meningkatkan kualitas. Nah, di sini pengeboran yang kami gunakan adalah pengeboran pada holo logam. Kemudian fungsi dari setiap bagian-bagian dari jig kami sendiri terbagi dari 3, yaitu ada base, kemudian bagian atas atau upper jig, kemudian yang terakhir yang paling penting adalah bushing. Nah, di bagian upper sendiri memiliki fungsi sebagai plafon utama untuk menahan benda kerja, yaitu holo logam, dan juga memastikan benda tersebut tidak bergeser ke kanan ke kiri ataupun depan belakang. Nah, kemudian memiliki lubang paduan pada bor mata bor. Nah, ini nanti lubang-lubang panduan ini nanti akan diisi dengan bushing. Nah, kemudian keunggulan desainnya yaitu pemukaan datar akan menempatkan kepresisian pada holo logam. Kemudian lubang paduan yang akurat akan mencegah pergeseran pada saat pengeboran. Kemudian material yang keras untuk menahan tekanan pengeboran. Jadi saat pengeboran benda tidak akan bergoyang. Kemudian bagian base sendiri fungsinya untuk menyediakan fondasi yang stabil dari seluruh jig, kemudian meredam getaran dari proses pengeboran itu sendiri. Kemudian keunggulannya yaitu desainnya yang kokoh dan stabilitasan maksimal, mencegah getaran yang dapat merusak hasil pengeboran itu sendiri. Nah, kemudian ada bushing. Nah, ini fungsinya untuk mengarahkan mata bor sendiri secara presisi, mengurangi gesekan dan keausan, dan menjaga lintasan bor tetap lurus. Nah, kemudian keunggulannya yaitu material anti gesek, kemudian desain presisi untuk akurasi lubang, dan dapat diganti untuk menjaga performa. Nah, kenapa harus dikasih bushing? Nah, ini sangat penting karena pada saat bushing rusak ini bisa diganti bushingnya saja. Jadi kita tidak membuat ulang semua bagian uppernya, tapi hanya mengganti bushingnya saja. Karena pada saat pengeboran pasti akan ada gesekan antara bushing dan juga bornya itu sendiri, mata bornya itu sendiri. Nah, untuk meminimalkan biaya produksi dan eh, biaya produksi dan juga biaya penggantian part upper tadi, maka dibuat bushing saja. Jadi bushing ini nanti bisa diganti-ganti pada saat lubang bushing ini sudah tidak bagus lagi. Nah, kemudian yang selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Mas Hilmi. Kami. Nah, jig yang kami buat ini menggunakan bahan dari baja ANSI 4110, di mana baja tersebut kuat dan tidak mudah terdeformasi. Nah, sedangkan dari desainnya sendiri, karena ini jig bor dan untuk holo, jadi ini dia bisa terbuka. Nah, terbukanya seperti apa? Seperti mulut buaya itu, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini terdapat dua lubang pada tiap sisi. Nah, fungsinya lubang ini adalah untuk sebagai tempat baut agar jig ini nanti ketika dipasangkan pada bed mesin bor ataupun pada mesin milling, jika mesin milling tersebut dipasang dengan mata bor, jig ini tidak goyang-goyang sehingga tetap akurat. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian pada bagian bawah atau bagian nomor 2 ini ada dua eh, apa ya namanya, seperti engsel. Nah, engsel ini nanti akan dipasangkan pada bagian atas ini. Nah, ini adalah pasangannya. Dan ini satu piece ya. Jadi bahan satu blok nanti kita milling hingga berbentuk seperti ini. Memang agak sulit, tapi ini demi menciptakan sebuah jig yang kuat. Nah, kemudian pada masing-masing sisi
baik itu pada sisi bawah maupun sisi atas. Nah, terdapat ini yang seperti kalau di sisi bawah ini berbentuk seperti pintu ya, karena ini. Nah, ini nanti fungsinya apa? Nah, ini adalah tempat untuk klemnya. Jadi nanti klem, kita menggunakan klem standar saja, klem yang biasanya dipakai untuk mengelas itu. Supaya apa? Supaya dalam melepas dan memasang itu cepat. Kita menggunakan klem seperti itu. Kemudian di sini ini ada 2 buah lubang. Nah, lubang ini fungsinya untuk sebagai guide dari mata bornya. Nah, pada lubang ini nanti akan kita pasang busing. Nah, busing ini terbuat dari logam lunak supaya apa? Apabila mata bor itu mengenai busing, itu dia yang kalah itu adalah busingnya. Jadi tidak mata bornya yang pecah atau bagaimana. Seperti itu. Nah, ini untuk ukuran lebih jelasnya seperti ini. Untuk panjang keseluruhan dari jig kami itu panjangnya sekitar 120 mm atau 12 cm lah kalau pakai satuan senti, dan lebarnya 140 mm. Kemudian untuk ketebalan bahan itu pada tiap-tiap sisi itu 30 dan 20. Jadi nanti totalnya tebalnya adalah 50 mm apabila keduanya ini sudah disambungkan. Nah, untuk ruangan ini untuk masuknya besi holo itu nanti ada ruang kurang lebih sebesar 20 mm. Nah, nanti jadi holo bisa masuk ke situ dengan lebar itu sekitar 80 mm. Seperti itu. Nah, ini adalah kelebihan dari jig kami, itu ada akurasi yang tinggi. Nah, sistem pengunciannya mudah, penempatan benda kerja yang konsisten, kemudian efisiensi proses itu pengurangan waktu penyetelan, mengurangi kesalahan manusia, dan dapat digunakan berulang kali dengan hasil yang sama. Nah, karena ini memang adalah fungsi dari jig, adalah dapat digunakan berulang kali dengan hasil yang sama dan mengurangi kesalahan manusia. Seperti itu. Nah, ini adalah material yang digunakan tadi, menggunakan ANSI 4114 dan brass atau kalau kita menyebutnya sebagai kuningan seperti itu. Nah, baik, selanjutnya adalah pada bagian material. Di sini kami menggunakan bahan ANSI 4114 dan juga brass untuk busingnya. Jadi mengapa menggunakan ANSI 4114? ANSI 4114 merupakan baja paduan yang mengandung karbon, kromium, molibdenum, dan mangan. Nah, kombinasi dari beberapa bahan-bahan tersebut dapat memberikan sifat-sifat unggul yang sangat penting untuk jig drill. Yang pertama yaitu ANSI 4114 memiliki kekuatan tarik yang tinggi, yang dapat mampu menahan gaya besar selama pengeboran tanpa mengalami deformasi permanen. Lalu yang kedua adalah ketahanan terhadap aus. Material ini tahan terhadap gesekan yang sering terjadi dengan mata bor, yang dapat memperpanjang umur pakai dari jig tersebut. Dan kekerasan dari ANSI 4114 dapat disesuaikan dengan perlakuan panas jika kita dapat mengatur tingkat kekerasan sesuai kebutuhan aplikasinya. Lalu sifat mekanik lainnya dari ANSI 4114 adalah stabilitas dimensi, di mana ANSI 4114 mampu mempertahankan presisi setelah perlakuan panas dan dapat memastikan keakuratan dari jig tersebut. Lalu juga terdapat kemampuan mesin yang baik, di mana baja ini mudah dikerjakan sebelum perlakuan panas sehingga cocok untuk fitur-fitur yang kompleks. Dan juga material ini tidak mudah retak atau pecah dalam kondisi kerja yang berat. Lalu kandungan kromium yang ada dalam ANSI 4114 juga dapat memberikan perlindungan terhadap korosi dalam lingkungan kerja yang normal, dan untuk kondisi ekstrim dibutuhkan pelapisan tambahan yang dapat diterapkan pada ANSI 4114. Lalu yang kedua, mengapa kita menggunakan brush untuk busingnya? Karena material brush dipilih karena beberapa alasan. Yang pertama adalah brush tersebut tahan terhadap gesekan berulang dengan mata bor yang dapat memastikan umur panjang dari busing. Lalu yang kedua, kemudahan pemesinan, di mana brush mudah dikerjakan yang dapat memungkinkan pembuatan busing dengan presisi tinggi.
Lalu sifat pelumas alami, di mana beras mengurangi gesekan dan keausan yang dapat meningkatkan efisiensi operasional tanpa banyak pelumasan tambahan. Lalu selanjutnya adalah material beras juga tahan terhadap korosi dalam lingkungan yang lembab atau dengan paparan kimia yang ringan. Dan beras juga meredam getaran dengan baik dan sehingga dapat menciptakan operasi yang stabil dan juga halus. Sehingga penggunaan ANSI 4114 dan beras dapat menjadikan sebuah solusi yang optimal untuk sebagai bahan dalam pembuatan stick drill. ANSI 4114 memiliki kekuatan, ketangguhan, dan stabilitas dimensi yang diperlukan untuk rangka utama, sementara beras memastikan basing memiliki daya tahan dan efisiensi yang tinggi, di mana dengan kedua bahan tersebut diharapkan stick drill dapat memiliki sifat yang presisi, handal, dan juga ekonomis. Lalu selanjutnya adalah estimated cost dari jig drill yang kami buat. Di sini kami menggunakan 2 pieces ANSI 4114 dengan ukuran 150 x 100 x 30. Dengan estimasi biaya adalah Rp300.000. Lalu untuk research and develop dari desainnya itu Rp200.000. Untuk machining proses di sini kami menggunakan milling proses dengan estimasi biaya Rp150.000 dan juga biaya perawatan seperti melakukan pelumasan pada engsel sebanyak Rp20.000 dan juga untuk basing tadi kita membuat 2 pieces seharga Rp50.000. Untuk dari itu total keseluruhan dari estimated cost kita adalah Rp750.000. Untuk selanjutnya penjelasan mengenai masalah yang dialami jika tidak menggunakan jig tersebut akan dijelaskan oleh Mas Robi. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Robi Saputra Kuncoro, akan membahas tentang masalah yang dialami jika tidak menggunakan jig tersebut. Yang pertama, ketidakakuratan dalam posisi dan dimensi lubang. Yang kedua yaitu waktu proses yang lebih lama. Yang ketiga yaitu peningkatan resiko kesalahan operator. Nah, ketidakakuratan dalam posisi dan dimensi lubang yang dimaksud adalah tanpa jig drill sulit memastikan posisi pengeboran tetap konsisten, terutama jika harus membuat beberapa lubang dalam satu komponen atau beberapa komponen yang identik. Ini menyebabkan toleransi yang buruk, menghasilkan produk dengan dimensi tidak sesuai spesifikasi. Selanjutnya yaitu waktu proses yang lebih lama. Yang dimaksudkan adalah pengeboran manual tanpa jig memerlukan pengukuran dan penyetelan berulang kali untuk setiap lubang. Hal ini memperlambat proses produksi secara keseluruhan. Ketika produksi secara massal harus menyetel ulang, memerlukan waktu yang sangat lama dan sangat tidak efisien. Selanjutnya yaitu peningkatan resiko kesalahan operator. Operator mungkin membuat kesalahan dalam menandai atau memposisikan bor. Terus jika tidak ada panduan visual atau fisik tersebut seperti jig drill, kesalahan ini dapat menyebabkan produk cacat. Nah, ketika tidak menggunakan jig drill, maka memungkinkan terjadi kesalahan saat proses pengeboran yang dilakukan oleh operator karena menyebabkan pemposisian bor harus disetel berulang kali. Nah, yang selanjutnya adalah masalah yang akan dialami jika tidak menggunakan jig tersebut. Selanjutnya adalah resiko kecelakaan kerja. Jig drill membantu menahan material secara stabil selama proses pengeboran. Tanpa jig, material bisa bergeser atau terlepas, meningkatkan resiko cedera pada operator. Selanjutnya yaitu mengenai efisiensi produk berkurang. Produk massal membutuhkan konsistensi tinggi. Tanpa jig, sulit untuk mencapai tingkat efisiensi tersebut karena setiap komponen harus disiapkan secara individual, meningkatkan waktu pengerjaan dan kemungkinan perbaikan. Yang selanjutnya yaitu mengenai kerusakan pada peralatan atau material. Bor yang tidak sedar dapat menyebabkan keausan yang tidak merata
pada mata bor merusak material yang akan dikerjakan. Ini menambah biaya pergantian alat material. Nah, mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami mengenai presentasi Jig and Fixture untuk tugas UAS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.